Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat menikmati, merayakan hari terakhir tahun 2024, hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Telah 1 tahun kita berjalan Bapak Ibu saudara-saudari, dan sebentar lagi pergantian tahun akan terjadi. Mari kita membawa seluruh rasa syukur kita akan penyertaan penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun ini dengan segala macam situasi dan kondisinya. Tuhan beserta kita. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di penghujung tahun 2024 ini, penginjil Yohanes memaparkan kepada kita Yesus yang sangat berbeda dengan penginjil Lukas. Yohanes tidak memaparkan biografi Yesus secara kronologis. Dia lebih senang memaparkan kehidupan Yesus secara tematis. Yohanes saudara-saudari memperkenalkan Yesus sebagai terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa terang. Terang adalah segala-galanya. Terang memungkinkan terjadinya fotosintesis. Terang memberikan kehangatan kepada kita. Melalui terang terjadilah pertumbuhan. Dengan terang terjadilah banyak hal di muka bumi ini. Tiada kehidupan yang sungguh-sungguh terlepas dari terang. Seperti halnya kita saudara-saudari, kita tidak akan pernah hidup mencapai kepenuhan tanpa terang sejati
yaitu Yesus Kristus. Namun dalam kenyataan saudara-saudari, kita lebih menyukai kegelapan. Yohanes sudah menggambarkannya di dalam Injil tadi. Tapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenal Dia sebab mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dalam kegelapan kita bersikap, kita bertutur kata, kita bertindak tidak sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak terang. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Sang Terang sejati, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudari. Dengan demikian kita pantas disebut sebagai anak-anak terang, kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada hari terakhir tahun 2024 ini, tentu saja saudara-saudari, kita bisa merayakannya dengan macam-macam cara, dengan macam-macam bentuk. Ada barangkali yang kemungkinan sekedar kumpul-kumpul keluarga, bakar-bakar, makan-makan bersama. Mungkin ada juga yang melewati atau melewatkan akhir tahun sekedar nonton bersama di rumah. Mungkin ada yang keliling kota bersama dengan orang yang dikasihi. Atau mungkin yang lebih rohani, yang lebih religius, orang melewatkan pergantian tahun dengan misa kudus. Atau malah ada yang mungkin sama sekali tidak ambil pusing. Tidur saja atau cuek saja. Kan tahun baru akan datang dengan sendirinya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari ini untuk merayakan akhir tahun, segala sesuatu itu sesungguhnya hanya bersifat selebrasi. Yang paling penting kiranya justru adalah saudara-saudari, pesta batin, pesta iman, pesta syukur dalam hati. Betapa Tuhan telah memberikan begitu banyak kelimpahan rahmat-Nya sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2024 ini. Anugerah yang paling agung tentu adalah iman kita akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah terang sejati kita. Dalam bagian pengantar atau prolog Yohanes yang menjadi Injil hari ini, saudara-saudari, berpuncak pada misteri Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan melalui Dia, kita melihat kemuliaan Allah. Bukankah saudara-saudari berbagai macam anugerah hidup kita sepanjang 2024 ini, semuanya saja berhubungan dengan Yesus Kristus. Ekaristi yang kita rayakan tiap hari atau tiap hari Minggu, sakramen-sakramen lainnya, doa-doa harian kita, pelayanan-pelayanan sesuai dengan panggilan perutusan kita masing-masing, semuanya ada karena Yesus Kristus Sang Terang Sejati. Jadi, ada baiknya saudara-saudari kita merenungkan berbagai kebaikan Tuhan pada akhir ini yang telah kita nikmati sepanjang tahun, sambil berharap akan penyertaan-Nya untuk tahun yang baru besok. Dulu di akhir tahun 2023, kita sudah bersyukur, kita sudah memantapkan komitmen untuk tahun 2024 dengan satu keyakinan. Yesus Sang Terang Sejati adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Maka mari saudara-saudari, kita tutup tahun ini dengan suasana sukacita karena kebaikan Tuhan dan karena kepercayaan akan penyertaan Tuhan, seperti diungkapkan oleh Referen Mazmur. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Dengan harapan itu semoga kita semua boleh hidup di jalan terang sepanjang tahun 2025 nanti. Dan kita syukuri penyertaan Allah yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Selamat
menyambut tahun yang baru saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya Yesus sang terang sejati, kehangatan kasih-Mu telah mengantar kami sampai pada penghujung tahun 2024 ini. Kami bersyukur atas segala manis pahit pengalaman yang telah kami cecap sepanjang tahun ini. Dalam sukacita dan kegelapan batin kami, terang cahaya-Mu selalu menjadi penuntun hidup kami. Semoga kami sepanjang tahun baru akan datang senantiasa hidup di dalam terang-Mu, senantiasa menyadari penyertaan-Mu, sebab Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.